Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali, beberapa kalilah mendampingi pertemuan-pertemuan MA, Marriage Encounter, atau sekedar menghadiri kelompok dialog. Dan yang saya suka dari komunitas MA adalah ketika memulai sesuatu, pembicaraan, pertemuan, tentu sesudah doa, dimulai dengan bagaimana perasaan saya. Masing-masing mengungkapkan apa yang membuatnya bahagia dan apa yang juga mengganggu, mengganjal. Dan ternyata itu membantu sekali. Sebetulnya dalam pertemuan sehari-hari, baik yang formal maupun yang informal, kita melakukan hal itu. Hanya ada yang secara sadar, ada yang secara tidak sadar. Misalnya ketemu seseorang, kita pasti akan mengatakan, wah senang sekali, saya merasa sungguh senang ya bertemu dengan seseorang. Atau kalau tidak diungkapkan perasaan itu dengan kata-kata, itu terungkap dengan ekspresi, gerak tubuh, wajah yang berbinar-binar, nah itu terungkap itu. Atau juga ada rasa tidak nyaman, itu juga kelihatan, terungkap. Setiap perjumpaan selalu sebetulnya entah terungkap dengan kata maupun tidak, diawali dengan mengungkapkan perasaan. Saya sendiri kemudian selalu dengan sengaja, kalau misalnya mau mempresentasikan sesuatu, saya akan mengungkapkannya. Saya senang sekali bahwa hari ini saya bisa hadir dan mempunyai kesempatan untuk menyampaikan ide-ide saya. Namun, saya juga gelisah sebetulnya, apakah ide saya ini cukup menarik atau cara penyampaian saya ini bisa diterima atau tidak. Saya ada kegelisahan hal itu. Dan sesudah mengungkapkan itu ternyata saya lebih lega dan lebih bebas. Dan sebetulnya itu yang ingin saya sampaikan. Yang paling penting dalam hidup kita, dalam berelasi maupun juga dalam hidup sehari-hari, tidak ada ganjalan. Itu yang paling penting. Dan tidak ada ganjalan itu bisa dicapai dengan mengungkapkan isi hati secara jujur, secara tulus, tanpa harus lebay dengan emosional, tidak harus. Misalnya saya merasa tidak senang dengan, atau merasa tidak nyaman, bukan tidak senang, ketika ada saudara saya yang mengambil keputusan tanpa mengajak saya ikut terlibat. Saya akan mengatakan dengan baik-baik, bukan menegur, tetapi saya mengatakan, bagaimana kalau sebelum kita mengambil keputusan itu kita bicara dulu. Siapa tahu saya punya ide. Sehingga keputusan yang diambil akan menjadi lebih kaya sebelum diputuskan. Nah, kemudian saya merasa lebih nyaman dan ringan. Dan rupanya dalam relasi itu sangat penting. Tidak ada ganjalan dan berbagi. Tapi Romo, kalau saya itu sudah biasa mengungkapkan perasaan, tapi pasangan saya itu sepertinya cuek, malah sibuk dengan game, sibuk dengan HP-nya. Gimana Romo? Tidak apa-apa. Tetap saja mengungkapkan perasaan. Karena yang perlu, yang membutuhkan untuk mengungkapkan perasaan itu saya. Anda yang membutuhkannya. Karena itu didengarkan atau tidak, ungkapkan saja perasaannya. Memang menjadi lebih nyaman kalau kemudian ungkapan perasaan itu didengarkan. Tetapi kalau toh tidak, sudah keluar dari hati, tidak ada ganjalan. Dan persis itu yang disebut dengan berbagi tanpa mengharapkan kembali. Berbagi saja perasaan-perasaan. Berbagi saja pertimbangan-pertimbangan. Termasuk ketika mau mengambil keputusan, minta pendapat. Tapi Romo kalau minta pendapat dia juga paling mengatakan, sudah enggak apa-apa, ambil saja. Tidak apa-apa. Karena disitulah sebetulnya kita mengeluarkan isi hati kita. Baik mengungkapkan perasaan maupun juga
melibatkan dengan berbagi. Meskipun nanti saya tahu bahwa keputusannya lebih baik ini, tetapi saya melibatkan, berbagi. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Dan itu mempererat relasi. Tapi Romo, kalau saya juga merasa tidak puas dan merasa tetap ada yang mengganjal, bagaimana? Ungkapkan itu kepada Tuhan. Nah, itu yang penting. Maka bagus sekali, sebelum beristirahat malam, dalam doa malam, kita perlu mengungkapkan semua isi hati kita kepada Tuhan. Saya hari ini begini-begini Tuhan. Sebetulnya saya merasa tidak nyaman. Tapi ya sudah terjadi, ya sudahlah, saya serahkan kepadamu. Bagaimana pendapatmu Tuhan atas semuanya ini? Sebaiknya besok saya bagaimana? Melibatkan Tuhan, berbagi perasaan, mengungkapkan isi hati kepada Tuhan, supaya tidur tidak dengan membawa ganjalan. Dan hidup sebetulnya sesederhana itu, kalau mau hidup dalam damai sejahtera. Dan sebetulnya itulah kerajaan Allah, sesederhana itu. Tidak ada ganjalan di dalam diri kita dan melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Jangan ambil keputusan sendiri. Kan kita juga hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Ya kita libatkan Tuhan dalam keputusan-keputusan kita. Dengan berbagi dulu seluruh isi hati, perasaan. Bagaimana perasaan saya. Supaya di dalam diri kita tidak ada ganjalan, pelong. Dan Tuhan bisa mengerti. Tuhan bisa mengerti. Dan sungguh menarik bahwa sebetulnya dengan caranya sendiri Tuhan menolong kita. Bahkan seringkali jalan Tuhan beyond our expectation. Jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Yang paling penting adalah kita mengungkapkannya. Menyatakan isi hati kita. Saya ingat ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan anak seorang bapak yang anaknya itu sakit ayan. Bapak itu mengeluh kepada Tuhan Yesus. Anak saya ini kalau kumat dia menjatuhkan diri dan bahkan seringkali membahayakan diri karena jatuh di api atau di air. Kalau tidak ada orang, tidak ada yang menolong, dia bisa binasa. Dan saya sudah minta tolong kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak bisa. Jika engkau dapat, tolonglah saya. Dia mengungkapkan isi hatinya. Dan Tuhan Yesus menangkap apa masalahnya. Yaitu ketidakpercayaan bapak itu sebetulnya. Maka Tuhan Yesus kemudian menyatakan isi hatinya juga. Apa katamu? Jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan kemudian bapak itu sadar. Ampunilah saya Tuhan, orang yang tidak percaya ini. Dan kemudian Tuhan menyembuhkan. Di situ ada komunikasi perasaan. Apa yang mengganjal diungkapkan sehingga tidak ada lagi ganjalan. Sebetulnya musuh besar dari komunikasi kita adalah pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri yang tidak kita ungkapkan. Mengganjal dan akhirnya tidak terjadi komunikasi. Tidak terbangun trust, kepercayaan satu sama lain. Maka dalam relasi jangan sampai ada yang mengganjal. Mengungkapkannya tidak harus lebay, tidak harus emosional, tidak. Ungkapkan baik-baik. Misalnya seperti tadi, ketika ada sahabat yang mengambil keputusan sendiri tidak melibatkan saya, tidak harus kemudian mengatakan, kenapa kamu ambil keputusan sendiri, kamu melompati saya. Saya yang seharusnya mengambil keputusan, bukan kamu. Tidak harus begitu. Tetapi yang penting mengungkapkan ganjalan, jangan sampai ada yang mengganjal. Bisa mengajaknya, bagaimana kalau sebelum keputusan itu final, kita bicara dulu. Siapa tahu saya punya pandangan yang bisa mempengaruhi keputusan itu, sehingga keputusannya lebih bijaksana. Nah, kan nyaman jadinya. Saya tidak punya ganjalan, keputusan bisa lebih baik. Tidak harus emosional, tetapi diungkapkan secara tenang. Hidup itu kita bisa menghayatinya dalam damai sejahtera kalau tidak ada ganjalan di dalam hati dan melibatkan orang lain, meminta pendapat, sehingga menganggap orang lain lebih penting karena diberi kesempatan untuk memberikan pandangannya.
Sementara kita sendiri tidak ada ganjalan. Dan kalau kita tidak bisa terhadap orang yang kita maksudkan, yang penting kita sudah mengungkapkan, tidak ada ganjalan. Kalau tidak terjadi sepakat, kita bisa mengungkapkannya kepada Tuhan. Nah, Tuhan pasti sepakat. Dan kita bisa semua membersihkan apa yang ada di dalam hati, bersih, tidak ada ganjalan, bisa tidur dengan nyenyak, hidup dengan tenang. Itulah komunikasi. Tetap harus berani mengungkapkan diri, tanpa harus dengan emosi. Hanya memang perlu latihan. Karena seringkali musuh terbesar kita itu ya emosi kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kalau kita mengungkapkannya dengan baik-baik, non-reaktif, bisa terungkap dengan tenang dan nyaman. Dan relasi bisa lebih mendalam. Karena kemudian perasaan saya terungkap, tidak ada ganjalan. Dan saudara saya, sahabat saya, atau kalau Anda pasangan Anda, bisa ikut terlibat, memahami perasaan kita. Kalau toh perasaan tidak terpahami, kita sudah mengungkapkannya. Dan kalau masih ada yang mengganjal, senjata terakhirnya ya dengan Tuhan. Ungkapkan semua supaya tidak ada yang mengganjal. Dan biarkan Tuhan yang menyelesaikannya. Karena Tuhan mengerti kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.